Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Diana. Saya dari kelas C5 Manajemen dengan nomor NPM 1012 Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Indra Jati Wibowo dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa. Materi pertama ada konseptualisasi pemasaran jasa. Konsep pemasaran jasa. Pemasaran jasa dalam suatu perusahaan memegang peranan penting karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, melakukan perkembangan terhadap perusahaan, dan untuk pencapaian tujuan perusahaan untuk memperoleh laba. Masyarakat awam pada umumnya seringkali menyamakan pemasaran dengan penjualan. Pandangan ini terlalu sempit, karena penjualan hanya satu dari beberapa aspek yang ada pada pemasaran. Pemasaran berusaha mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan konsumen pasar sasarannya, serta bagaimana memuaskan mereka melalui proses pertukaran dengan tetap memperhatikan semua pihak dan tujuan terkait dengan kepentingan perusahaan. Dapat dipahami bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dari individu dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui penciptaan, penawaran, pertukaran produk dengan pihak lain, di mana hal ini juga diharapkan mampu memberikan kepuasan kepada konsumen. Yang kedua ada pemasaran jasa dalam konteks bauran pemasaran 7P. Menurut pesan Simanihuruk, dalam memahami perilaku konsumen, marketing mix 7P adalah strategi yang dirancang untuk meningkatkan minat konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Pertama ada produk. Produk haruslah sesuai dengan permintaan dan kebutuhan konsumen. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk menonjolkan produk dalam strategi pemasaran adalah kualitas, merek, dan variasi. Yang kedua ada harga. Pada konteks pemasaran, pengusaha harus bisa meyakinkan calon konsumen bahwa harga sepadan dengan manfaat dan kualitas dari produk yang ditawarkan. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh pengusaha dalam strategi pemasaran harga, termasuk penentuan daftar harga hingga diskon atau potongan harga. Kemudian ada promosi. Promosi dalam strategi pemasaran 7P harus bisa menarik minat calon konsumen untuk membeli dan menggunakan produk. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pada penerapan strategi pemasaran promosi, yaitu media promosi, pesan kampanye, budget, target penjualan, dan sebagainya. Kemudian ada tempat. Tempat pemasaran haruslah berada di lokasi yang mudah dijangkau orang. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan saat menentukan strategi pemasaran tempat adalah lokasi penjualan, teknologi yang diperlukan, dan alat transportasi. Lalu ada sumber daya manusia. Elemen ini diterapkan agar perusahaan dapat memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam bisnis memiliki kualifikasi di bidangnya, terlatih, profesional, dan bercitra baik. Lalu ada proses. Menurut Simanihuruk, semakin mudah dan cepat proses pengiriman produk kepada pelanggan, maka produk akan semakin digemari. Oleh karena itu, perusahaan sebisa mungkin menentukan jalur proses pengiriman barang yang tidak rumit, efektif, dan efisien. Lalu ada tampilan fisik. Tampilan fisik produk yang baik tentunya akan memberi jaminan bahwa produk yang ditawarkan berkualitas dan memberikan manfaat terbaik. Pemasaran jasa dalam perilaku konsumen. Dengan memahami perilaku konsumen, pemasar juga akan mampu mempengaruhi perilaku tersebut sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan pemasar. Mempengaruhi perilaku konsumen adalah mempengaruhi pilihan konsumen agar mereka mau memilih produk tertentu dan merek tertentu yang ditawarkan oleh pemasar. Tujuan kegiatan pemasaran adalah untuk mempengaruhi konsumen agar bersedia membeli barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan pada saat mereka membutuhkan. Dalam perkembangan konsep pemasaran modern, konsumen ditempatkan sebagai sentral perhatian. Pentingnya bagi pemasar untuk
mempelajari perilaku konsumen, yaitu dengan meletakkan konsumen sebagai titik sentral perhatian pemasaran, sehingga dengan memahami konsumen akan menuntut pemasar pada kebijaksanaan pemasaran yang tepat dan efisien. Dengan kata lain, mempelajari perilaku konsumen bertujuan untuk mengetahui dan memahami berbagai aspek yang ada pada konsumen yang akan digunakan dalam menyusun kebijaksanaan pemasaran yang berhasil. Pemasaran jasa dalam segmentasi pasar. Jenis-jenis segmentasi pasar. Segmentasi pasar dibedakan berdasarkan kondisi demografi, geografi, perilaku, dan psikografi. Berikut penjelasan lebih lanjutnya. Yang pertama, segmentasi pasar berdasarkan demografi. Dalam segmentasi pasar ini, pasar dibagi ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografi. Variabel demografi sering digunakan untuk mengelompokkan target pasar karena dinilai lebih mudah. Yang kedua, segmentasi pasar berdasarkan geografis. Target pasar dalam segmentasi jenis ini dibedakan berdasarkan kondisi geografisnya. Dalam hal ini, calon konsumen akan dikelompokkan dengan mengacu pada desa, kecamatan, kota, kabupaten, dan provinsi tempat tinggal. Yang ketiga, segmentasi geografi perlu dipertimbangkan karena kebutuhan produk atau jasa berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung dengan lokasi dan cuaca di sana. Kemudian, segmentasi pasar berdasarkan perilaku. Segmentasi yang didasarkan dengan perilaku akan membagi konsumen menjadi beberapa kelompok yang didasari oleh penggunaan, pengetahuan, respon, atau sikap mereka dalam menanggapi produk. Melalui segmen jenis ini, kita dapat mengetahui bagaimana perilaku konsumen terhadap sebuah bisnis. Pemasaran jasa dalam strategi. Strategi pemasaran jasa yang pertama, memberikan pelayanan secara efisien. Setiap penyedia jasa harus mampu memberikan pelayanan secara cepat dan juga tepat, dan juga harus sesuai dengan keinginan para konsumennya. Yang kedua, memuaskan keluhan pelanggan. Selain mampu memberikan pelayanan yang efisien dan terbaik, pelayanan jasa juga harus mampu mengatasi setiap permasalahan atau keluhan pelanggannya. Setiap permasalahan ataupun keluhan ini harus bisa ditangani dengan baik dan juga selesai. Kemudian, memanfaatkan teknologi. Memanfaatkan teknologi pun bisa digunakan pada strategi pemasaran jasa, seperti halnya menggunakan jasa pemasaran online dengan membuat suatu halaman website resmi yang sudah dioptimasi dengan menggunakan SEO dan juga didukung dengan menggunakan media sosial lainnya. Lalu, peran karyawan dalam melayani konsumen. Hal lainnya yang mampu menarik konsumen adalah tentang bagaimana peran karyawan dalam suatu penyedia jasa. Bila suatu penyedia jasa mempunyai karyawan yang melakukan performa dengan baik, maka tentu akan menjadikan daya tarik tersendiri pada konsumen. Lalu, mengadaptasi budaya yang berkembang untuk para perusahaan penyedia jasa. Penting juga untuk selalu mengetahui adanya perkembangan, tren, dan juga budaya yang saat itu sedang terkenal dan diminati banyak orang. Mengapa? Karena tren budaya juga akan turut mempengaruhi cara pemasaran jasa. Dan pada penentuan harga yang tepat dan rasional akan lebih baik bila penyedia jasa menetapkan harga yang lebih rasional dan juga tepat dengan berdasarkan pada kemampuan konsumen yang dituju. Selain itu, penempatan harga ini juga bisa berdasarkan pada manfaat yang sudah didapatkan oleh konsumen dalam jasa yang ditawarkannya. Pembuatan desain sistem informasi pemasaran jasa. Sistem informasi pemasaran adalah suatu sistem yang didesain untuk bisa mengolah suatu informasi untuk membantu kegiatan pemasaran dan juga aktivitas penjualan pada suatu perusahaan. Siklus yang terdapat dalam sistem informasi pemasaran ini juga harus terus dibangun agar nantinya terbentuk suatu pola yang mampu memudahkan pihak manajemen dalam hal mengontrol dan juga mengevaluasi sistem di dalamnya. Sistem informasi pemasaran memiliki beberapa fungsi yang bagus untuk dijalankan oleh perusahaan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pihak perusahaan akan dimudahkan dalam hal mengontrol perkembangan bisnisnya.
membantu memudahkan setiap sistem informasi yang dimiliki perusahaan. Kedua, membantu mempercepat informasi ketika ada kesalahan ataupun kekeliruan pada data. Mempermudah manajemen waktu dalam hal menjalankan kegiatan perusahaan, terutama dalam hal pemasaran. Kemudian, meminimalisir terjadinya human error. Terakhir, penetapan harga jasa dan penerapan manajemen pendapatan. Strategi penetapan harga adalah cara untuk menentukan harga terbaik untuk produk atau layanan kita untuk menggunakan model analitik. Ini adalah bagaimana pemilik bisnis memutuskan berapa biaya untuk suatu produk atau layanan manajemen. Pendapatan adalah cara memprediksi atau mengantisipasi perilaku pelanggan lalu mengoptimalkan harga, ketersediaan produk, dan distribusi untuk memaksimalkan pendapatan yang dapat diperoleh. Untuk melakukan hal ini memerlukan data dan analisis yang baik untuk mengidentifikasi pola dan memperkirakan tingkat permintaan secara akurat. Ini berarti memahami pelanggan, cara berpikir mereka, dan seberapa besar mereka menghargai produk kita. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Sekian, terima kasih.